Duduk dengan tertib, dengarkan Ustaz menyampaikan tausiah. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan berhadiah, bisa kita jawab. Dan anak kami, pastikan di tempat kita tidak beribut kita dengan kawan sebelah. Duduk dengan bagus kalau sama kita yang akan dibawakan oleh Pak Ustaz Muhammad Zuri SIP MPD kepada Pak Ustaz Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang hamba hormati pengurus Masjid Iman, kemudian yang hamba hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, menyempatkan hadir memaksa diri untuk melaksanakan sholat subuh di masjid dengan berjamaah, walaupun hari agak sedikit rinyah ya, sebenarnya suasana cuaca Madeko lamanya lalu tapi awak memutuskan untuk datang ke masjid. Mudah-mudahan niat yang sudah kita pasang dari rumah itu sampai nanti pulang dicatat oleh malaikat, dinilai oleh Allah dengan nilai yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Serta anak-anak kami yang sudah hadir dari jam sampai jam 5. Dari sebelum azan tadi lah tiba di masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita ini menjadi generasi yang sukses, generasi yang soleh dan solehah, generasi yang membuat orang tuanya bangga, generasi yang mencintai agama. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak mulai dari ini kita perlu takut Bapak Ibu. Bahwa itu takut kita kalau generasi kita ini tidak lagi melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kata Allah dalam Al-Quran. Hendaklah kita merasa waspada dan takut untuk meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Allah sampaikan dalam surah An-Nisa. Mudah-mudahan dengan dipicu berbagai door prize atau hadiah-hadiah yang dipersiapkan oleh pengurus masjid, kita patut juga berterima kasih kepada pengurus masjid, sehingga anak-anak awak ya walaupun niat awalnya itu untuk dapat hadiah, tapi itu namanya latihan yang kemudian menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi karakter. Nah itulah nantinya kadang cinta dengan masjid, cinta dengan menjalankan perintah-perintah agama. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin.
Pada pagi hari ini, subuh hari ini, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali bangun setelah kita tidur semalaman. Nah, ini nikmat, rahmat, memang agak jarang awak anggap sebagai suatu rezeki. Awak aja kadang menganggap apa yang rahmat itu sesuatu yang instan. Nah, misalnya dia PT atau dia apa namanya galen-galen laku, itu akan jadi rahmat dari Allah. Padahal bangun kita dari tidur itu merupakan rahmat yang paling besar. Amin. Ya. Nah, bisa bayangkan kalau ibu-ibu bangun lalu malam tadi lu jago sampai gini, itu tak jago-jago leh. Nah, kira-kira batu tuh. Kalau lalu tak jago-jago copot tuh. Iya. Sudah kembali kepada yang punya. Ya cuti dan. Tapi ada tantangannya kalau awak jago balik kopak. Apa itu? Karena setiap hembusan nafas itu nanti akan dihitung oleh Allah, akan diperhitungkan. Ketika kita berjalan, ketika kita menggunakan mata, membuka mata, kita terbangun dari tidur, itu akan dicatat oleh semuanya oleh malaikat. Kira-kira yola ya awak gunakan rahmat dan nikmat karunia dari Allah itu untuk hal-hal yang baik. Kalau lain, insya Allah tempatnya di surga. Amin. Kalau indah, dirandam dulu. Dirandam di neraka seketik dulu. Kemudian baru dipindahkan ke surga. Randamnya tergantung bara jumlah dosa yang awak buat. Tapi yakinlah Bapak Ibu, awal-awal yang bersyahadat itu asyhadu an la ilaha illallah dengan sadar. Nah, kalau sebelumnya bersyahadat kalau sadar Bapak Ibu diulang oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan sadar, dengan penuh keyakinan, insya Allah akan masuk surga. Itu jaminan Amin. Cuman pertanyaannya, masuk surganya kok langsung transit dulu atau apa itu? Transit dulu. Untuk singgah kan neraka sebentar dulu kan, ke halte neraka sebentar, agak sebentar, nggak agak 5.000 tahun kan? Oh iya. Ya tergantung dosa. Tapi kalau dia jalurnya fast track bisa juga kan? Jalur fast track itulah yang awak bicarakan sebentar lagi. Ada amalan-amalan yang ringan untuk dilakukan, tapi menjadi jalan cepat untuk masuk surga. Lainnya ibu-ibu masuk surga. Baik. Ya karena dalam Al-Quran mulai itu digambarkan orang-orang yang beriman itu nanti akan masuk surga. Tajri min tahtihal anhar. Surga itu di bawahnya nanti kata dalam Al-Quran itu digambarkan tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai. Jadi di bawah itu, di bawahnya. Kemudian di dalamnya juga akan dipersiapkan pasangan. Pasangan Bu. Bahwa kami yang punya pasangan di dunia Ustaz. Lain pasangan yang di dunia aku yang akan dibawa ke surga. Baru. Ibu-ibu lain yang masuk surga dia apa? Kalau Pak lain. Tidak kurang agak kurang kareh lainnya betul, agak ragu-ragu Bapak. Tapi yakinlah Bapak ibu-ibu akan berubah di surga menjadi yang lebih baik. Apa itu jiwa yang apa-apa. Nah, kita masuklah. Lalu apa itu amalan-amalan yang mudah, ringan, tidak butuh waktu lama untuk diamalkan, untuk dibuatkan, tapi memiliki balasan, memiliki imbalan, memiliki reward yang luar biasa. Dan ini bisa mengantarkan awak ke jalan tercepat untuk masuk surga. Apa itu Bapak Ibu? Kata Nabi SAW, man qala subhanallah salasa wa asyruna marratan walhamdulillah salasa wa asyruna marratan wallahu akbar
salasa wa isyruna marratan ba'da sholat summa akmaluhu lila ilaha illallah wahdahu la syarikalah ghufarat dzunubahu walau zubadal bahr. Nah, itu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa artinya Pak Ibu? Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat subhanallah, la ilaha illallah subhanallah, subhanallah saja, subhanallah. Berapa banyaknya Ustaz? Kecil Nabi salasuna marratan, salasa wa isyruna marratan, 33 kali. Ya, subhanallah 33 kali. Lalu kemudian walhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Yang pertama itu subhanallah, kemudian alhamdulillah. Berapa banyaknya Bu? 33 kali juga. Salasa wa isyruna marratan. Lalu kemudian Allahu Akbar. Berapa banyaknya Bu? 33 kali itu. Lalu disempurnakan wa akmaluhu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa penyempurnaannya Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa balasan yang Allah berikan? Ghufarat lahu dzunub. Allah ampunkan dosanya walau zubadal bahr. Walaupun dosanya itu seperti atau sebanyak buih di lautan. Kalau buih ada di lautan mungkin sebanyak sarok di lautan. Kalau partai banyak. Kan mudah tuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan juga, tapi mesti dirutinkan setiap sesudah sholat. Tapi ada yang panjang-panjang terus dan kami udah hafal, banyak masalah. Nah, kadang kalau di masjid awal kan dipimpin imam kan, di masjid awal dipimpin imam. Nah, imam memimpin ilahana ya rabbana anta maulana subhanallah. Itu apa cukup? Jangan Allah tapi pagi. Kode gara-gara imam kode anehnya subhanallah atau belan. Atau letak kaji sini kode kan. Alhamdulillah kecil. Nah, jangan awak ikuti subhanallah subhanallah. Kalau awak sudah kenal Ustaz yo kecil kok. Nah, kalau yang panjangnya biasanya kan subhanallah hil azim wa bihamdihi daiman qaiman abadan alhamdulillah. Itu kan zikir-zikir yang mesti awak rutinkan. Pahalanya besar. Ghufar dzunubahu walau zubadal bahr. Allah akan ampunkan dosa kita walaupun dosa awak itu sebanyak buih di lautan. Mau tak betul? Ya. Nah, ada orang yang tidak mau dosanya diampuni. Dan tidak ada orang apa yang tidak berdosa gitu. Ada ibu-ibu apa yang tidak berdosa? Nah, yakin pasti masuk aku. Pasti ada dosa. Nah, maka salah satu cara kita agar dosa awak terbakar lebih dulu daripada obeko dibakar di neraka, kita bakar dengan berzikir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah cek lain la ilaha illallah wahdahu la syarikalah menjadi satu imam. Nah, itu rutinkan. Nah, itu yang pertama. Nah, ringan. Kemudian yang kedua, apa sih Nabi mengqala atau mengqara ayat al-kursi ba'da sholat al-maktubah la
yamna'uhu ila dukhulil jannah illa al-maut. Luar biasa. Siapa saja yang membaca ayat kursi. Ketahui ayat kursi, Pak? Ini ayat kursi. Siapa saja yang membaca ayat kursi, kata Nabi, bila membacanya itu ketika sesudah sholat wajib, ba'da sholat al-maktuba, ketika sudah sholat wajib, lalu apa imbalannya? La yamna'uhu ila dukhulil jannah. Tidak ada yang akan menghambat orang ini untuk masuk surga. Ayat kursi, ayat yang hafal dari TK mungkin hafal lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil man dzalladzi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima wasi'a kursiyyuhus samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul. Cuman satu ayat, namanya ayat kursi. Itu awak rutinkan. Bila bacanya Ustaz, apakah sudah baca Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau sebaliknya? Nah, dalam kebiasaan itu rancak sebelumnya. Nah, jadi ketika awak sudah sembahyang itu, jaga awak dulu, awak baca Allah. Rancaknya mulai dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah tak, Bu? Mudah. Ayat kursi. Jangan kadang awak kan ayat kursi ku awak baca ketika ya kan? Atau mungkin ibu-ibu aku pernah lalu rasul bari panah badan kol. Nama istilahnya kalau orang ngomong di piantu nama lalu bari panah badan baca ya kursi. Yaitu yujuo. Tapi ternyata ayat kursi ini punya fadilah yang luar biasa. Kalau awak rutinkan itu membacanya setelah sholat wajib. Kalau setelah sholat sunat, harus terbaca yang disebut sholat wajib. Apalagi itu sholat sunat. Luar biasa. Luar biasa. Nah, itu dua. Simpel, mudah untuk dilakukan. Dan sadu awak lah tahu. Tidak perlu lo ibu-ibu aku mapai kursi itu dua. Karena ayat itulah hafal ya Pak. Pak apa itu ayat itu lah hafal. Lah biasa awak bacaan. Tinggal kita rutinkan saja lagi. Insyaallah kalau awak istiqomah, la yamna'uhu illa dukhulil jannah. Nah, tidak ada yang akan menghambatnya. Tidak nyerandam dulu di Allah di neraka, tapi langsung terbang ke surga. Amin. Dengan kelas bisnis. Hebat. Kelas bisnis, Garuda kelas bisnis, atau Etihad Emirates kelas bisnis pesawat itu langsung kan, tidak ada transit ke Malaysia dulu. Kalau yang pakai umroh, transit langsung ke surga. Ayat kedua. Lalu boleh Ustaz, masih ada. Yang ketiga masih hal-hal dan ayat-ayat yang sering dan kita sudah hafal. Apa yang ketiga Ustaz? Mangkola Qul huwallahu ahad.
ila akhir kama qala kama yaqra'ul Qur'an kullu. Aduh. Jadi ibu-ibu ambo yang mungkin belum pernah menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu bisa menjadi solusi. Ya. Tapi bukan berarti hadis itu menjadi alasan dulu waktu tidak baca Al-Quran secara keseluruhan. Nah, ini untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus lah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, kama yaqra'ul Qur'an kullu, sama seperti membaca Al-Quran secara keseluruhan. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, ya, perlu diingat ini hadis untuk orang-orang yang memang tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, atau tidak bisa baca Quran, payah baca Quran. Nah, begitu Nabi memberikan kemudahan bagi umatnya. Yang penting pokoknya harus ada baca Quran, itu intinya. Jangan sampai Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai kitab petunjuk, indah awak sentuh-sentuh, indah awak baca-baca, kan bahaya. Awak meyakini bahwa salah satu rukun dari keimanan awak itu adalah percaya kepada kitab, percaya kepada Al-Quran. Tapi Al-Quran itu tidak awak pernah, jarang awak baca-baca, kan bahaya. Jadi perlu awak rutinkan itu. Bila aja waktunya Ustaz, diurut saja tadi. Setelah sembahyang tadi itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Al-Ikhlas, kemudian baru subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika. Apa itu? Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang terakhir, bawahnya takwa aku dapat ada ibu di belakang. Yang terakhir, koyo agak ringan-ringan, bare-bare kecil ringan, tak ringan, kecil bare, tak bare itu. Antara ringan ke bare. Apa itu? Merutinkan sholat duha. Nah, akan Nabi man sholat duha isnatina ila asyara. Orang siapa yang melaksanakan sholat duha itu 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6, 8 sampai 10, akan Allah Nabi banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangun untuk orang yang merutinkan sholat duha itu satu bangunan qasran. Qasran itu bahasa awalnya itu istana. Allah akan bangunkan, Allah akan buatkan untuk orang, Allah akan persiapkan untuk orang yang merutinkan sholat duha itu qasran, istana di surga. Di istana. Jadi mau dia apa istananya Ustaz? Apakah mau di istana gubernur waktu? Udah jauh. Apakah mau di istana presiden? Enggak. Sebagai gambarannya tadi, ya standar minimal istananya itu desainnya itu ada air mengalir di bawah, sungai, bukan kali. Kalau kali kan kali, kalau sungai kan natural, dibuat langsung. Itu tidak bisa bayangkan. Kalau kecil Nabi bayangan surga itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Apa yang bayangkan tempat yang paling rancak ini tuh surga itu jauh melebihi itu. Jadi kalau Allah bangunkan kita istana di surga, Pak Ibu, itu otomatis awak pasti masuk surga. Masa
istananya lah ada orangnya tidak masuk surga. Itu kan tidak masuk logikanya. Anak murid itu dawat lah ada istana di surga, kawat masuk neraka dulu. Awak sewaan saya istana itu dulu tak risau itu. Kok sewaan saya istana Nabi Tuhan itu dulu doa karena awak rajin sholat duha. Ada gara-gara awak masuk neraka dulu, awak sewaan itu dulu anak begitu. Ya, kalau sudah dipersiapkan istana di surga karena kita merutinkan sholat duha. Sholat duha kan kalau ini mudah, tinggal baca aja jam sholat duha. Tadi mau cari jam 6:32. Sholat duha siapa? Iya Bu. Iko barek kalau tidak dibiasakan, ringan kalau lah biasa. Pak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Jadi itulah ada 4 tadi amalan-amalan yang mudah untuk dilakukan, tapi imbalan, balasan, pahala yang diberikan oleh Allah untuk amalan itu, masya Allah luar biasa. Itu saja Pak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan kita awak bisa menjadi hamba yang mampu untuk menjalankan, mengamalkan apa-apa yang sudah dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi